warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pada yang terhormat Kepala Sekolah SMP 10 beserta wakil dan semua jajaran Dewan Guru, jajaran karyawan, karyawati, segenap siswa-siswa SMP Negeri 10 yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat zahiran wa batinan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai semua langkah kita, Allah Ta'ala meridhai semua kegiatan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya menjadi ibadika shalihin al-mukhlisin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita segala macam kenikmatan, memberikan kepada kita kenikmatan iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat perkumpulan pada pagi hari ini. Semoga kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita berada di tengah-tengah bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai Habibullah, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersiapkan sebuah generasi akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersiapkan sebuah umat yang terbaik, yang didahului dengan kelahiran insan yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah pada ada di Rasul Muhammad SAW adalah sebuah uswatun hasanah, sebuah suri toladan yang indah, sebuah suri toladan yang terbaik. Oleh sebab itu, saat ini terkadang kita di dalam diri kita terbenak bahwasanya kita krisis sebuah figur untuk contoh, kita krisis sebuah figur untuk suri toladan. Kita kehilangan bagaimana sosok orang yang selama ini bisa kita ikuti. Terkadang di benak kita memikirkan saat ini tidak ada orang yang bisa kita ikuti sepak terjangnya. Padahal kita adalah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW adalah sebuah uswah, sebuah suri toladan, sebuah contoh. Dan Rasulullah adalah sebuah cerminan yang sangat-sangat istimewa dan indah bagi kita. Jangan, bukan hanya di dalam aspek ubudiyah, keagamaan, bukan hanya aspek di dalam hal-hal ibadah, bukan hanya aspek di dalam hal-hal urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Nabi Muhammad SAW adalah sebuah contoh, sebuah suri toladan, sebuah panutan di dalam semua aspek kehidupan kita. Jangankan sholat, jangankan zakat kita, jangankan untuk rangkaian ibadah umroh, ibadah haji. Maaf, bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita? Maaf, untuk masuk ke kamar mandi, untuk keluar ke kamar mandi, bagaimana adabnya, bagaimana aturannya, bagaimana hal-hal yang harus kita kerjakan di dalam kamar mandi.
Hal yang seperti itu Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Artinya kalau kita mengatakan kalau urusan ibadah, urusan hal-hal yang bersangkutan dengan agama, oke lah, kita ikut Nabi Muhammad. Tapi kalau masalah dunia, masalah hal-hal yang lain, kan kita bisa ikut. Kita tidak harus berpedoman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW jangan mengajarkan hal-hal yang sepele seperti itu. Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana kepada kita cara kita urusan dunia. Sampai-sampai bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk memilih sebuah kendaraan yang ditumpangi Nabi Muhammad. Hal-hal yang terkadang kita tidak memikirkan bahwa itu tidak harus bisa mencontoh Nabi Muhammad, tapi semuanya Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Dan di tempat ini, di sekolah, walaupun ini adalah sekolah formal, sekolah negeri, saya lihat bahwasannya di SMP di negeri 10 sungguh luar biasa. Kegiatan-kegiatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kegiatan-kegiatan yang diajarkan oleh orang-orang soleh, kegiatan-kegiatan yang diajarkan oleh para pendahulu kita, para ulama-ulama kita, semuanya diajarkan di tempat ini dan dibiasakan di tempat ini. Inilah hal-hal yang menurut kita mungkin hal sepele, hal remeh, hal kecil, tapi inilah yang membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan kita pada pagi hari ini, duduknya kita pada hari ini, seakan-akan hal yang sepele. Kita duduk bersama-sama memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Terkadang maaf-maaf di dalam diri kita mengatakan, gawe pantes-pantesan mumpung bulan ini kanjeng Nabi Muhammad, pantes-pantesan gawe mau Nabi Muhammad. Tapi kita a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salati ala Nabi Muhammad. Setiap amalan kita, sholatkah, zakatkah, sedekahkah, apapun dari amalan kita, dari amaliyah kita, baina qabuli wa raddiha, bisa diterima, bisa ditolak, bisa dikabulkan sama Allah, bisa diberikan pahala oleh Allah, bisa tidak diterima oleh Allah. Sampai dikatakan di dalam sebuah hadis Nabi yang sangat panjang, dikatakan bahwasannya berapa banyak dari umatku yang datang besok tatkala setelah dibangkitkan, sebelum dia di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertugas, seakan-akan kita, seakan-akan umatku, kata Rasulullah, seperti dilempar sebuah kain yang lusuh, kain yang kotor, kain yang sangat kotor sekali di wajahnya, di badannya. Dan para umatku bertanya, ya Allah, apakah ini? Ini adalah amalan sholatmu tatkala kau tidur. Ya Allah, bukankah saya mengerjakan sholat? Bukankah 5 waktu saya kerjakan? Bukankah subuh saya tidak pernah terlambat, zuhur tidak terlambat, asar dan lain sebagainya? Tapi kenapa kau balas dengan balasan seperti ini? Wahai hamba-Ku, kau memang sholat, kau memang melakukan sholat kepadaku. Tapi ketahui, dalam sholatmu kau ghaflah, kau lupa. Dalam sholatmu kau memikirkan hal yang lain. Dalam sholatmu kau tidak ikhlas. Dalam sholatmu kau tidak khusyuk. Dalam sholatmu kau ada kekurangan di dalam syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Begitu juga dalam sedekah kita. Seakan-akan kita bersedekah, seakan-akan kita berderma, seakan-akan kita memberikan kepada orang lain. Tapi terkadang di dalam hati kita ada perasaan kita ingin dipuji. Tatkala kita memberikan kepada orang lain, terkadang di dalam hati kita ingin sesuatu imbalan dari orang itu. Tapi tatkala kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, tatkala kita berkumpul dengan perkumpulan apapun perkumpulannya, tujuannya satu, untuk memuliakan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerimanya walaupun bi'ai kaifiyah,
dengan apapun keadaan kita. Maaf, mau kita tidak ikhlas, mau kita ikhlas, mau kita dalam keadaan tidak berwudu, kita tidak dalam keadaan sopan, apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, yaitu dengan sholawat kita kepada Nabi Muhammad, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima. Begitu juga perkumpulan kita punya di Paris Pantas Nabi, ini amalan yang sangat besar. Ini adalah perbuatan yang sangat membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Logikanya seperti itu. Ada seseorang yang kita kenal kepada orang itu, tapi kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah berjumpa dengan orang itu. Tahu-tahu pas hari kelahirannya, hari ulang tahunnya, kita ingat kepada orang itu dan kita buatkan semacam perayaan kepada orang itu. Kita kasih sebuah surprise, pasti orang itu akan bahagia dan orang itu pasti akan mengingat kita. Begitu juga bagaimana dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan seperti semacam saat ini adalah sebuah peringatan yang sangat mudah, sebuah sesuatu yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Sebuah peringatan, sebuah acara, sebuah kegiatan, sebuah majelis yang sangat membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pikir kita adalah umat di akhir zaman, kita adalah umat di akhir generasi zaman dari para anbiya yang telah Allah turunkan ke muka bumi, mulai dari zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan memuliakan umat yang pertama. Kita memang umat yang paling terakhir. Kita muncul di generasi akhir. Kita hadir di generasi yang paling terakhir. Tapi kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tatkala Allah Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam, Nabi Allah Adam melihat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala peristiwa Nabi Allah Adam di surganya Allah, singkat cerita, Nabi Allah Adam tatkala itu Allah Ta'ala akan turunkan dari muka bumi, akan turunkan dari surga ke muka bumi. Saat itu Nabi Allah Adam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Allah Adam melihat di atas arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Allah Adam mengatakan, ya Allah, siapakah nama yang bersanding dengan namamu? Tidak mungkin sesuatu yang bersanding dengan namamu dia adalah tidak mulia. Dan kemuliaan yang hakiki adalah sesuatu yang bersanding dengan namamu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Allah Adam, ketahui bahwasanya Muhammad adalah nabi di akhir zaman, utusanku di akhir zaman. Dia aku ciptakan, dia aku munculkan di akhir zaman, tapi kemuliaannya adalah yang paling mulia di jagat Allah. Artinya umat dari seorang nabi yang mulia adalah merupakan umat yang termulia. Sampai saat itu Nabi Allah Adam mengatakan, ya Allah, seandainya Engkau ciptakan aku dan Engkau kembalikan aku kepada wujud asalku, dan Engkau ciptakan aku sebagai umat Nabi Muhammad, umat dari manusia yang Kau katakan ini, maka aku akan mau. Dan aku berharap menjadi umat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa, tatkala beliau di dalam Bukit Tursina, beliau bermunajat kepada Allah, ya Allah, seandainya Kau jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ulul azmi, Nabi Musa nabi yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan predikat nabi dan rasul. Nabi Musa adalah nabi yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi Musa dijuluki sebagai kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam munajatnya, di dalam doanya, di dalam permohonan dan permintaannya kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Nuh, tatkala banjir bandang luar biasa, beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah,
Seandainya kau bisa jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad, jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad. Dan banyak munajat para anbiya, para nabi yang mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita minta tidak pernah, pesan juga enggak, request kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal tatkala kita diberikan sebuah kenikmatan oleh Allah, kita diberikan sebuah karunia oleh Allah, tugas kita tinggal kunta fi ni'matin fa'al. Tatkala kau dalam sebuah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita dalam sebuah keadaan kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita, tinggal kunta fi ni'matin fa'al. Kalau kita diberikan kenikmatan, kalau Allah berikan kita sebuah karunia, maka tugas kita hanya menjaga karunia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bisa bersyukur atas karunia Allah sebab kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak bersyukur, kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, berupa konteks kita adalah bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah taala mengatakan inna adzabi lasyadid. Ingatlah bahwasanya adabku akan sangat pedih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saat ini di tempat ini kita telah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bersyukur dijadikan sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara syukur kita kalau kita dijadikan umat Nabi Muhammad? Kita jalankan apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jalankan bagaimana apa yang telah digariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita jalankan pesan-pesan, semua message dari Nabi Muhammad SAW. Di antara pesan yang sangat fenomenal Nabi Muhammad SAW kepada kita, hendaklah kita kepada siapapun berbuat atau berlaku dengan budi pekerti yang sangat tinggi. Kita lihat bagaimana kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, kisah-kisah indah Nabi Muhammad, kisah-kisah akhlak Nabi Muhammad, kisah-kisah bagaimana Rasulullah SAW dalam berakhlak, beretika, bermoral. Dan inilah sebuah pendidikan formal, di sebuah lembaga pendidikan yang paling pertama kita diajarkan adalah sebuah etika atau budi pekerti atau attitude atau akhlak syar'i. Sampai dikatakan oleh ulama, ada seorang ulama di negeri para wali songo di Hadramaut. Beliau adalah Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syafii. Di antara ungkapan beliau, setiap beliau berpesan kepada murid-murid, beliau selalu mengatakan, jadikanlah ilmu seperti garam dan akhlakmu seperti tepung. Artinya, walaupun ilmumu, jadi seolah-olah Habib Hasan mengatakan, ilmumu, jadikanlah ilmumu hanya sedikit, tapi akhlakmu banyak. Artinya, bukan berarti kita disuruh menjadi orang yang sedikit. Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi minal mahdi ilallah. Kita dituntut untuk mencari ilmu mulai dari buaya hingga kelihatan. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslim. Menuntut ilmu adalah sesuatu kewajiban untuk orang Islam laki ataupun perempuan. Tapi Habib Hasan mengatakan kepada kita, seandainya kita menjadi orang yang bodoh, maaf,
Kita menjadi orang yang ilmunya sedikit. Kita menjadi orang yang ilmunya hanya sedikit. Lebih baik ilmunya sedikit tapi akhlaknya banyak daripada orang yang berilmu tinggi tapi dia tidak memiliki akhlak dan moral. Karena akhlak dan moral adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat-sangat dominan di dalam sebuah pembentukan seorang manusia. Itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan Nabi Muhammad, apapun yang dilakukan Nabi Muhammad adalah uswah. Maaf, di alam dunia, di jagat alam, maaf, walaupun lembaga pendidikan tersebar di mana-mana, tapi maaf, orang yang tidak berpendidikan lebih banyak daripada orang yang berpendidikan. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW mengatakan, selalulah mengedepankan akhlak. Seandainya kau tidak punya ilmu, seandainya kita tidak punya ilmu, hendaklah mengedepankan akhlak itu. Seandainya kita sebagai orang yang alim, seorang yang berilmu, hendaklah mengedepankan akhlak, bukan ilmu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mau merubah dunia, merubah gelapnya kota Makkah, merubah gelapnya orang-orang yang saat itu dihadapi Nabi Muhammad. Rasulullah SAW semuanya merubah dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Kita lihat di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad adalah a'lamun nas. Nabi Muhammad adalah orang yang paling alim di jagat alam. Nabi Muhammad adalah orang yang paling berilmu di jagat alam. Maaf, Nabi Muhammad orang yang paling tampan di jagat alam. Nabi Muhammad adalah orang yang paling pandai di jagat alam. Pujian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Tidak ada pujian tentang ilmunya Nabi, tidak ada pujian tentang gantengnya Nabi, tapi yang Allah puji akhlakun Nabi. Dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Inilah suri teladan. Dan dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah pemilik akhlak yang sangat-sangat agung. Bukan satu kisah, bukan dua kisah, ribuan kisah Nabi Muhammad SAW. Beberapa kisah saya akan ceritakan. Sebuah kisah yang maklum, kisah yang banyak selalu didengar, kisah yang sering disampaikan oleh para juru dakwah. Saat itu Nabi Muhammad berada di kota Makkah. Rasulullah SAW berada di kota Makkah. Saat itu Nabi Muhammad SAW setiap melaksanakan sholat dari rumah beliau menuju Masjidil Haram Makkah, selalu melewati rumah orang Yahudi yang sangat benci dengan Nabi, rumah orang Yahudi yang sangat tidak suka dengan Nabi. Setiap hari Nabi digunjing, dicaci maki. Suatu saat orang ini dalam hatinya mengatakan, saat ini mau Nabi tak rasani ente, tak fitnah gak mari-mari, semuanya harus tak lakoni. Kok cimenter Muhammad? Sampai-sampai dia punya pikiran, maaf, tak udah kira marah Muhammad. Tidak marah rasanya. Kita anak dia Pak Mawis gak tahu ngamuk Rasulullah. Apa maunya Nabi Muhammad? Apa maunya Muhammad itu? Saat itu terlihat si Yahudi tadi melihat Nabi Muhammad SAW berjalan dengan Siti Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Saat itu Fatimah Zahra berumur 6 tahun. Saat itu ikut sholat di samping ayahnya. Saat itu setelah wafatnya Siti Khadijah Al-Kubra, istri tercinta Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu orang Yahudi melihat Nabi Muhammad sedang sujud, sedang ruku. Di samping ada anak putri beliau Fatimah Zahra. Kemudian si Yahudi tadi mengatakan, Ustaz apa mereka? Balas, coba. Ini tak kasih sesuatu yang sangat kelewatan batas. Ngamuk gak Rasulullah? Ngamuk gak Muhammad? Nah, dikasih jeroannya kambing.
kambing mari ditoleh, mari dipotong, diambil dalamnya, maaf di kantong kotorannya, kantong kotoran. Kalau kita aja sebagai panitia kurban, kena ngono wesone bakal. Ini Rasulullah sujud dengan pakaian yang sangat putih, sangat bersih, sangat wangi, sangat indah. Dikasih kotoran kambing di atas punggungnya. Mentok ini wes, mentok zaman saat itu. Ini Rasulullah SAW tatkala sujud dikasih kotoran kambing. Berubah wajahnya, marah tidak, tersenyum. Tidak akal Yahudi. Sampai suatu saat, sampai kejadian kita, Rasulullah sujud tidak berubah dari khusyuk sujudnya, tidak berubah dari hudur sujudnya, sampai-sampai Siti Fatimah milih satu persatu kotoran yang ada di punggung ayahnya. Umur 6 tahun, anak umur 6 tahun. Kemudian tatkala Rasulullah setelah salam melihat Siti Fatimah nangis. Anak umur 6 tahun bisa nangis. Anak usia 6 tahun mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, apakah kau akan meneruskan perjuangan ini? Rasulullah SAW mengatakan sampai hayat dan berdarah selamanya ya Fatimah. Siti Fatimah memeluk ayahnya. Rasulullah mengatakan kepada Siti Fatimah, anti umi abiyah, engkau adalah ibu dari ayahnya. Saat itu Siti Fatimah adalah putri Rasulullah SAW dari Siti Khadijah al-Kubra. Saat Siti Khadijah meninggal dunia, Siti Fatimah masih usia sangat kecil. Dan saat usia 6 tahun, Siti Fatimah menggantikan semua peran yang selama ini diperankan oleh Siti Khadijah. Anak usia 6 tahun gantikan peran ibunya untuk melayani ayahnya. Sesuatu yang luar biasa. Didikan anak luar biasa istimewa. Dan saat itu, tatkala setelah si Yahudi tadi sudah kehabisan akal, tek agama, tapi laporan. Kemudian si Yahudi tadi suatu saat sakit semakin hari semakin parah, semakin hari semakin parah. Teman-teman Yahudi ya, geng Yahudi ini gak ono sing apa namanya nyambani, gak ono sing nyambani. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, beberapa hari kok gak muncul-muncul. Biasanya aku lewat pagi ini biolek gak diludai, dilono, diomeli, segala macam. Oh iya, tenang kok. Kuat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW takut jangan-jangan bahasanya Areman lebih kuat. Wah, Rasulullah SAW ke rumahnya. Setelah ngetok pintunya, zaman dulu ya CCTV dan pintunya orang Arab di zaman Nabi Muhammad, lawangi kantor, rumahnya tembok. Diketok pintunya, dibuka sama istrinya, kaget melihat Rasulullah SAW. Dikira Rasulullah mau balas dendam. Kalau saya Pak Loro pas lama-lama kok bisa. Artinya balas dendam, kesempatan. Tapi Nabi Muhammad SAW diketok pintunya, kaget istrinya, buka, ditutup lagi. Buka lagi. Apakah yang akan kau lakukan oleh Muhammad? Aku akan jemput suamimu. Wahai Muhammad, ketahuilah, suamiku saat ini dalam keadaan sakit. Sengaja kami tidak mengabarkan kepada teman-temannya, takut nanti ada omongan di luaran, ini kualat Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak begitu. Nabi Muhammad Nabiur Rahmah, mau diomongkan, mau dizalimi seperti apapun tetap rahmat. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, ana rahmatul muhda,
Aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk umat. Rahmat Nabi Muhammad. Kemudian setelah dibukakan dan ditemukan dengan si suaminya, Yahudinya dalam keadaan sakit yang sangat parah, cemas. Nabi Muhammad semakin mendekat, tambah ngoteng. Akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad, Rasulullah, apa yang saat ini kau rasakan? Saat ini kau lagi mengalami apa? Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan untuk. Dia mengatakan, wahai Muhammad, saya minta maaf atas kejadian-kejadian yang selama ini telah menimpa gara-gara saya. Lifat yang sudah dikubur, lupa. Kemudian melihat syafaqah, kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Si Yahudi tadi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Nabi Muhammad SAW. Inilah Rasulullah SAW. Artinya contoh teladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita adalah akhlak yang sangat-sangat indah, akhlak yang sangat-sangat istimewa. Jadi kita tidak usah bingung mencari sebuah teladan kemana-mana. Inilah teladan Nabi Muhammad, inilah teladan kita. Bahkan di antara akhlaknya Rasulullah SAW, jangankan berakhlak kepada orang-orang yang para sahabat-sahabat Nabi yang jelas beradab dengan Nabi. Para sahabat Nabi ini cintanya kepada Nabi Muhammad, cinta yang benar-benar cinta pol-polan, bukan seperti ini. Makanya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, satu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah batasan seorang hamba dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau kita, ukuran kita ini cinta kepada Rasulullah SAW, tiap hari sholawatan, tiap hari ya mengadakan begini. Artinya itu luar biasa, bagus. Apalagi di akhir zaman seperti saat ini, kan banyak orang lupa dengan agama, kan banyak orang lupa dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi ukuran cinta menurut Rasulullah kepada para sahabatnya, tatkala kau cinta kepadaku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri, dan cintamu kepada kedua orang tua, dan cintamu kepada semua manusia yang ada. Tapi itulah sesuatu yang sudah dibuktikan oleh para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Tatkala ada perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar perintah Nabi Muhammad untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertama kali Sayyidina Abu Bakar menghadap kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah betul bahwasanya nanti dalam waktu dekat ada perintah dari Allah Ta'ala untuk hijrah dari Mekah ke Madinah? Ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar itu sahabat jutawan, sahabat berkah. Di antara deretan-deretan sahabat papan atas, artinya seorang yang jutawan, konglomerat di zaman Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abdurrahman bin Auf,
para sahabat-sahabat yang menuju jari ashabul Rasulullah, para konglomeratnya sahabat yang beriman. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, semua harta yang aku miliki untuk perjuangan jihadmu kepada Allah dan untuk jihadmu di jalan Allah. Rasulullah mulai, ya Abu Bakar, semua harta yang aku miliki ya Rasulullah. Terus apa untukmu dan keluargamu? Jawaban yang indah dari Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Allah dan Rasul. Lagi imbang kepada kita, harta yang kita miliki semuanya untuk perjuangan Nabi. Yang kita sisakan tinggal badan dan baju yang nempel di badan kita, dan kita mengandalkan Allah dan Rasul. Tapi sahabat Nabi Muhammad SAW adalah generasi yang sangat luar biasa. Ada juga satu sahabiah, sahabat wanita. Sahabat wanita ini suaminya mukmin, anaknya mukmin, ayahnya mukmin, menantunya mukmin. Di zaman Nabi, satu keluarga itu ada semuanya mukmin. Itu sesuatu yang istimewa. Perlu kita syukuri. Kita punya anak Islam, iman, kita punya istri, punya menantu, punya cucu, punya ayah, punya ibu, semua satu keimanan dengan kita. Ini terkadang lupa kita syukuri. Zamannya Rasulullah itu anaknya mukmin, ibunya kafir, ayahnya mukmin, istrinya kafir, anaknya kafir, ayahnya mukmin. Nanti kadang diomai gara-gara di tak mari-mari. Karena kita kan bodoh mukminnya diomai gara-gara di. Tapi Rasulullah kawan lagi. Ada satu sahabat wanita, ayahnya mukmin, suaminya mukmin, si menantunya mukmin, anaknya mukmin. Waktu itu ikut perang, ada panggilan jihad, semuanya perang dengan Nabi Muhammad SAW. Wanita-wanita disuruh jaga di kota Madinah. Peperangan zaman dulu ditempuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada kabar, tidak ada pulang, tidak ada WhatsApp, tidak ada kabar TV, tidak ada medsos sama sekali, tidak ada Zoom, tidak ada. Setelah 3 bulan, sahabiah dari sahabat wanita tadi menunggu di perbatasan antara kota Madinah, di perbatasan pintu gerbang masuk kota Madinah. Yang ditanyakan, aina Rasulullah? Itu setelah perang, orang perang berdua dari sebuah medan peperangan. Artinya perang itu berangkat dengan pakaian yang sangat lengkap, dengan badan yang sangat sehat, dengan kondisi yang sangat fit dan prima. Pulang perang kelumuran, makanan saononya, keadaannya semacam itu, di Sohrok, di padang pasir. Kalau boleh kita gambarkan, pulang dalam keadaan belum lagi banyak kawan-kawan yang meninggal dunia dari pasukan. Sahabiah tadi, si wanita, sahabat wanita tadi, di perbatasan kota Madinah, di gerbang masuk kota Madinah, dia teriak-teriak, aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Satu sahabat mengatakan, wahai fulana, bu, suami panjenengan sudah meninggal dunia, saya tidak ngurusi suami saya. Aina Rasulullah? Mana Rasulullah? Satu lagi datang, bu, sampai yang punya ayah sudah meninggal dunia, saya tidak ngurus ayah saya ngurus bagaimana Rasulullah. Apakah Rasulullah dalam keadaan sehat? Anakmu meninggal, saya tidak ngurus anak saya ngurus bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana keadaan Rasulullah. Menantumu meninggal dunia, tidak ngurus menantunya. Apa tidak ngurus? Tujuh tidak ngurus. Saya tidak ngurus sama. Saya melihat bagaimana saya bertanya bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW. Dikatakan sama satu sahabat, wahai ibu, ketahui saat ini Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Itu yang aku tanyakan.
si wanita ini tadi, kullu musibatin, tatkala di hadapan Nabi Muhammad, wahai fulan, ketahui nggak? Ayah mau meninggal, suami mau meninggal, anak mau meninggal, menantu mau meninggal. Si wanita tadi mengatakan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka zalam, semua musibah yang menimpa diriku dan menimpa keluargaku itu ringan dibandingkan tatkala sebuah musibah menghampiri diriku. Cinta yang luar biasa, cinta yang kokoh. Saat ini perkumpulan kita ini, kita mengapresiasi cinta kita yang di zaman era 2020. Semoga perkumpulan ini menambahkan benih-benih mahabbah kita kepada Nabi Muhammad. Semoga perkumpulan ini Allah ridha kepada kita. Semoga perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita sebagai umat yang dicintai Nabi dan Nabi cinta kepada kita. Semoga yang sakit di antara kita Allah berikan sembuh. Semoga yang ada musibah di antara kita Allah berikan sebuah jalan keluar. Semoga yang punya masalah di antara kita Allah berikan jalan keluar akan masalahnya masing-masing. Semoga istri kita, suami kita, anak kita, putra kita, putri kita, para siswa yang ada di SMP 10 ini menjadi orang-orang yang dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma wa la taj'al minna wa la syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana istaghfir lana dhunubana innaka la khatimin. Ya Allah ya mujib hadra layali tawassalna bil habib bil hajatina gharib hajatan dunyawiyah bil maisarah wa hajatan ukhrawiyah bil maghfirah. بحق اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها من جميع الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصول وترين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. رب اغفر لنا ولوالدي 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 وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang benar datangnya dari Allah, kesalahan murni dari saya pribadi. Saya ucapkan jazakumullah khair kepada semua Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil dan semua jajaran Dewan Guru, Dewan Karyawan dan semua panitia penyelenggara dan semua para siswa SMP Negeri 20 beserta wali muridnya, SMP Negeri 10 beserta wali muridnya. Saya ucapkan jazakumullah khair jazaa. Alhamdulillah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan sama Habib bagaimana ibadah kita, kalau kita sehari-hari beribadah itu masih jauh sekali dari sempurna. Mungkin kita sholat takbir Allahu Akbar, ingat RPP yang belum selesai. Kadang ada target best practice juga. Nah, itu bukan hanya sholat, mungkin ibadah-ibadah yang lain itu sama. Kemudian memang saya sendiri merasakan yang merasa nikmat itu kalau bersolawat. Pertanyaan saya, bagaimana atau ibadah, bagaimana caranya kita memperbaiki ibadah kita yang saya rasa itu masih terlalu jauh untuk dari kata sempurna, apalagi sampai meniru, jangan meniru Kanjeng Nabi, meniru para salaf-salaf saja sudah jauh sekali. Mungkin ada trik bagaimana supaya kita kelak di akhir zaman itu bisa benar-benar menjadi umat dari baginda Rasulullah SAW hingga di akhirat nanti kita bisa ketemu. Terima kasih. Bisa langsung dijawab oleh Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, inti dari pertanyaannya bagaimana cara kita bisa konteks sholat ya, sholat diterima Allah. Dulu sahabat Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi Muhammad menyampaikan hadis tentang bagaimana tatkala sholat tadi
Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abda yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana sholat kita. Dan saat itu Nabi Muhammad mengatakan, saat itu umatmu banyak yang sholatnya, pahala dari sholatnya diibaratkan sebagai kain. Ibaratnya kain luntur-luntur, dilemparkan ke wajah kita karena kita tak kalah sholat tapi kita sholat lupa, sholat tidak khusyuk, sholat jauh dari arkan dan syarat-syaratnya sholat. Tatkala Rasulullah mengutarakan itu, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bi'ai kaifiyah, bagaimana resepnya agar sholat kita menjadi khusyuk? Artinya khusyuknya sholat kita adalah modal diterimanya ibadah kita. Khusyuknya sholat kita modal diterimanya ibadah kita. Makanya Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, akmaluna bainal qabuli wa raddiha. Amal kita semuanya ini antara bisa diterima, bisa ditolak, termasuk sholat kita. Amal-amalan kita bisa kadang ada yang diterima, dan ditolak, kecuali satu sholawat kepada Nabi Muhammad. Kembali ke tadi, sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana biar sholat kita nih menjadi khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan, shollu kas-sholatil muwaddah. Sholatlah seperti kita sholat perpisahan. Ibaratnya contohnya, seandainya kita ini hari ini maghrib, malaikat datang kepada kita, Beb, nanti isya Beb, nyawa sampean ini tak ambil. Isya sampean hidup di dunia ini sudah habis, kontrak sampean di dunia sudah habis. Ya kita ibaratnya, Beb, nanti jam 7 sampai tak jemput. Otomatis sebelum jam 7 saya bakal siap-siap. Nanti jam 7 Beb saya sampai tak ajak ke Jakarta, saya siap-siap. Begitu juga dengan seandainya Beb, sampai nanti isya nyawa sampai tak ambil. Ya saya maghrib itu sholat perpisahan, katanya Rasulullah, shollu ka sholatil muwaddah. Bakal saya sholat perpisahan. Jadi sak rakaat ini 15 menit. Ben rakaat nges netes banyu moto eling nang pangeran. Yang biasa kita sholat cuma setengah menit, ini sholatnya ben rakaat 15 menit. Nangis perpisahan. Sudah gak mungkin lagi kita hidup di dunia. Kita ingat salah kita ingat dosa kita, khusyuk. Itulah sholat perpisahan. Kata Rasulullah, seandainya kita bisa setiap sholat seperti sholatnya perpisahan, luar biasa. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, para sahabat Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kena panah, dipanah 70 anak panah. 70 anak panah. Ayo. Tidak ada ya. Tengok ngomong 70 anak panah. Panah itu kalau sudah nancapnya panah itu biasa. Jabutnya itu kan itu apa ya? 70 panah. Artinya gagal bolong. Oh iya, 70 panah. Kita 5 panah aja. Ini 70 panah. Tatkala itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada teman-temannya, para sahabat yang lainnya, nanti jabut no panahku ini pas aku sembahyang. Begitu aku Allahu Akbar, jabut aku. Masih sahabat. Jadi dia tenggelam di dalam lautannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tenggelam di dalam ibadah. Makanya para sahabat, orang-orang soleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu
sholat itu menjadi sebuah kebutuhan. Butuh dia butuh. Makanya katanya Rasulullah SAW, idza azabahu amrun fazi'ni ila sholat. Kita lagi sumpah sembahyang, lagi sumpah, bukan mungkin sembahyang, sumpah sembahyang. Kalau Rasulullah sumpah sembahyang, nah, sehingga kita begitu sholat dijauhi, dia kumpul kan? Belum. Satu hari mau Bali itu, lo bilang ya 70. Akhirnya mereka sudah tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah. Nah, itu tadi garis besarnya selalu ke sholat keluarga. Kalau kita dihubungkan dengan perusahaan, begitu juga Rasulullah SAW kalau waktu itu Rasulullah ini bijak. Makanya katanya Rasulullah, apa namanya, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Kalau kita pengen urusan dunia ini fa'alaihi bil ilm. Ada ilmu, mau dagang, mau apa namanya di dunia, di jalanan, semua ada ilmunya. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Waman al-bahwa pengen dua-duanya ada ilmu. Dan terus Rasulullah juga mengatakan apa namanya, kun di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Beramalah untuk urusan duniamu ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan engkau akan hidup 1000 tahun. Saya ini betul tambah, aku akan hidup 1000 tahun. Lagi 5 menit lagi habis. Pelanggaran ya. Melebihi kuota. Kun fid dunya ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Hiduplah untuk duniamu karena kata itu abadan, seakan-akan kita hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Kalau urusan akhirat seperti besok nanti. Artinya biar sholat khusyuk, biar sedekah ikhlas, biar muamalah sama manusia kita bagus. Menikmati loh. Kalau urusan dunia seakan-akan kita hidup selamanya, jadi kita semangat. Nah, kalau dibalik dunia, urusan dunia gak kerja menikmati loh. Apa kerja? Aku gak ngajar, sebenarnya mati. Untuk akhirat, aku bakalan hidup selamanya. Ya, sembah berat. Jadi itu kata Rasulullah, man kalau ada dunia paling untuk urusan dunia ada ilmunya, untuk sana akhirat ada ilmunya. Artinya begitu, Pak Toto. Pokok kurang lebihnya begitu soalnya kuotanya nih. Terus untuk pertanyaan kedua. Oh, Nabi tidak pernah. Nabi pernah marah. Tapi marahnya tuh proporsional dan profesional. Kalau kita kan enggak. Dalam rumah tangga itu dari orang siji kiai, kadang rumah tangga, cerita ke saya, kadang rumah tangga itu berantakannya bukan karena berantem yang parah, tapi gara-gara dulu gue bisa ngomong. Artinya marah kita itu tidak profesional dan tidak proporsional. Masalah titik ngamuk, kalau Rasulullah marah tatkala syariat, makanya di dalam maulid tiba dikatakan apa? Jadi Rasulullah kata sahabat apa? Aku tidak pernah melihat Rasulullah marahnya Rasulullah seperti tatkala syariat Allah Subhanahu wa taala dilecehkan. Ngamuk Rasulullah. Tapi kalau urusan yang menyangkut tentang pribadinya, enggak tahu ngamuk. Nah, kita beda. Kalau urusan pribadi kita ngamuk. Tapi kalau urusan apa namanya agama kita sampai Rasulullah itu mengatakan, seandainya kita ini mempertahankan, contohnya di sini, numpak sepeda motor, ada beda. Nah, untuk bilang tidak pernah kejadian itu. Ada beda. Kita mempertahankan motor kita,
mempertahankan sampai kita berantem sama si begal tadi. Kita mati, dibacok malah mati. Kata Rasulullah, mati dalam keadaan syahid karena apa? Mempertahankan harta benda. Artinya sampai kita disuruh melawan, itu kan salah satu bentuk marah. Maksud kalau kita ngelawan guyon kan mungkin kan melawan kamu. Nah, Rasulullah ngajari kita marah dalam keadaannya profesional dan proporsional. Artinya begitu. Nah, kalau saya lebih 5 menit bisa marah ya. Mungkin berkah manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu hal, saya ini ada majelis keliling rutinan setiap hari Rabu, majelis Darul Hijrah. Nah, Rabu besok berada di Masjid Al-Mukarramah di Kasim Malang. Nah, mungkin bisa hadir, mungkin sakit ikut istiqomah, majelis apapun di Malang Raya kita bisa hadiri, kita bisa ramekan, kita bisa istiqomah di dalamnya. Mungkin berkah manfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Habib Abdul Qadir. Bapak Ibu, demikian tadi acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga segala yang telah disampaikan oleh Habib bisa kita ambil manfaatnya, terlebih kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti dengan yang ada di tema di depan Bapak Ibu penjaringan, Muhammad Rasulullah SAW, idola dan inspirasi kita masing-masing. Semoga Nabi Muhammad bisa menjadi inspirasi kita untuk menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Sebagai penutup acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, dari kami cukup sekian. Apabila ada yang baik-baik, sesungguhnya itu berasal dari Allah, dan yang jelek itu adalah murni dari kami pribadi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.